Izin share screen ya, Bu? Ya, bisa nggak? Oke, saya mulai ya, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bu Regina. Pada malam kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jurnal ilmiah yang kemarin minggu lalu di-share oleh Bu Regina terkait overcoming the recency trap in customer relationship management. Lanjut. Nah, untuk dari presentasinya sendiri, ini kita bagi jadi 6 bagian. Yang pertama akan membahas terkait latar belakang dan fenomena recency trap. Yang kedua akan ada pembahasan terkait metodologi dan metode dan model penelitian dari jurnalnya. Kemudian yang ketiga ada temuan utama jurnal, ada 6 buah temuan kunci. Kemudian yang keempat ada korelasi terhadap manajemen pemasaran relasional. Yang kelima ada konteks di Indonesia dan implikasi digitalnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut. Nah, untuk latar belakang sendiri dari fenomena recency trap sendiri, kita perlu ketahui dulu apa definisinya. Apa itu recency trap? Recensi di sini adalah waktu sejak pembelian terakhir. Jadi ibarat customer biasa beli suatu barang, nah terakhir barang itu dibeli oleh dia itu kapan? Jadi semakin lama customer tidak beli, resensinya akan naik. Kemudian probabilitas beli akan jadi lebih turun dan kemudian customer akan hilang secara perlahan. Atau lebih simpelnya saturasi. Nah, siklus dari recency trap sendiri yang pertama adalah tidak beli di periode ini. Jadi ibarat bulan lalu beli, bulan ini enggak. Kemudian resensi meningkat. Yang ketiga, probabilitas belinya turun mungkin karena ada efek dari ada kompetitor baru, ada barang jenis baru gitu. Yang keempat, makin sulit untuk diaktifkan. Nah, dari datanya sendiri di jurnal disebutkan customer dengan resensi 1 memiliki probabilitas beli sebesar 23,1%. Dengan untuk resensi 5 hanya di 4,6% dan sekitar 62% customer tidak pernah beli lagi setelah pembelian pertama atau one and done bahasanya. Nah, relevansi dengan konteks di Indonesia sendiri ada beberapa contoh, salah satunya adalah di perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, dan Gojek yang dimana menghadapi tantangan serupa, dimana awalnya ada jutaan customer yang aktif sekali, mungkin di waktu launchingnya di 1 tahun 2 tahun mungkin dia aktif sekali, kemudian di beberapa tahun kemudian dia menghilang. Dan recency trap ini sangat nyata di ekosistem marketplace di Indonesia. Lanjut. Next. Nah, dari jurnalnya sendiri, di sini ada pengambilan data di 4.071 customers yang terkait meal preparation service. Kemudian yang diobservasi itu ada sekitar 61.952 dari dilihat dari mantumannya observasinya, dan mantumannya dilihat dari 25 bulan, which is dari Oktober 2006 hingga November 2008. Di tahap pertama metodologinya, di sini ada logistic regression, di mana variabel dependennya ada purchase probability, beli atau tidak. Kemudian ada independent, yaitu ada resensi, email, direct email, interaction. Yang ketiga ada carry over effect, di mana dampak marketing periode sebelumnya. Kemudian keempat ada saturation effect, yaitu penurunan efektivitas akibat frekuensi berlebih. Di tahap kedua, di metodologi ini ada dynamic programming optimization, di mana yang pertama itu adalah menentukan strategi marketing yang optimal untuk jangka panjang. Yang kedua itu memaksimalkan CLV per customer berdasarkan recency state. Yang ketiga ada value iteration dengan 216.000 possible state. Dan yang terakhir ada infinite horizon-nya, yaitu strategi berlaku selamanya tanpa cut off. Lanjut. Nah, dari jurnal, akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Zafar. Ya, selanjutnya itu kami menemukan 6 temuan utama dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah resensi sangat menentukan peluang customer membeli lagi.
Jadi customer yang baru membeli bulan lalu, customer yang baru beli bulan lalu memiliki peluang repurchase lebih tinggi dibanding customer yang sudah 5 sampai 6 bulan tidak transaksi. Temuan kedua, email bisa mengalami saturation. Jika customer terlalu sering menerima email promo, efeknya justru menurun. Dalam kondisi ekstrim bisa terjadi super saturation. Di temuan ketiga, customer dapat terjebak dalam resensi trap. Customer yang terlalu lama tidak bertransaksi akan semakin sulit untuk kembali aktif. Di temuan keempat, marketing memiliki carryover effect. Artinya, efek marketing tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi juga berpengaruh pada periode berikutnya. Di temuan kelima, direct mail lebih efektif untuk customer dengan resensi tinggi. Jadi, channel marketing harus disesuaikan dengan life cycle customer, bukan disamaratakan. Dan temuan keenam, strategi optimal dapat meningkatkan CLV secara signifikan. Dalam jurnal ini, CLV customer dapat meningkat sekitar $175-200 per customer. Bahkan customer dengan resensi tinggi yang awalnya dianggap hampir tidak bernilai, dapat menjadi profitable kembali jika ditangani dengan strategi yang tepat. Nah, selanjutnya adalah korelasinya dalam manajemen pemasaran operasional. Di jurnal ini, memperkuat dasar manajemen pemasaran relasional melalui 3 pilar utama. Pilar pertama adalah customer lifetime value sebagai aset strategis. Dalam manajemen pemasaran relasional, hubungan pelanggan harus dikelola secara aktif. Jurnal ini menunjukkan bahwa CLV tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi target yang dioptimalkan melalui keputusan marketing yang dinamis. Pilar kedua adalah segmentasi relasional berbasis perilaku. Dalam pemasaran relasional, segmentasi tidak hanya berdasarkan data demografis, tapi juga perilaku pelanggan. Konsep recension stage dalam jurnal menjadi bentuk konkret dari segmentasi relasional karena membedakan customer yang aktif, sleeping, dan dormant. Pilar ketiga adalah komunikasi personal dan tepat waktu. Prinsipnya adalah memberikan pesan kepada orang yang tepat dengan pesan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jurnal ini menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam mode matematis, yaitu kapan perusahaan harus mengirim email, kapan menggunakan direct mail, dan kapan sebaiknya tidak mengirim pesan. Selanjutnya, konteks resensi trap di era digital dalam Indonesia. Dalam konteks Indonesia, resensi trap menjadi tantangan penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang besar dan pasar e-commerce yang kuat di ASEAN. Namun, retensi pelanggan digital masih menjadi tantangan utama bagi brand lokal maupun multinasional. Pada e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee, customer yang lama tidak check out akan semakin sulit diaktifkan kembali. Strateginya adalah menggunakan voucher personalized dan push notification bertahap berdasarkan retensi state customer. Pada super app seperti Gojek dan Grab, notifikasi yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan super saturation. Pengguna bisa mengabaikan pesan atau menonaktifkan notifikasi. Karena itu, frekuensi notifikasi perlu dibatasi dan channel komunikasi perlu disesuaikan. Pada fintech dan perbankan digital, nasabah dorman atau jarang transaksi termasuk customer dengan resensi tinggi. Untuk kelompok ini, pendekatan langsung seperti telemarketing atau email personal dapat menjadi strategi re-engagement. Yang terakhir, pada bisnis F&B dan subscription, pelanggan one and done juga sering terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan segmentasi resensi untuk menentukan kapan mengirim promo, channel apa yang digunakan, dan berapa nilai diskon yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agustinus. Baik, selanjutnya mengenai evaluasi kritis dan kekuatan dan keterbatasan jurnal ya. Pada bagian ini kita mengevaluasi jurnal secara kritis baik dari sisi kekuatan maupun keterbatasannya. Dari sisi kekuatan, penelitian ini punya data longitudinal yang sangat besar ya, sekitar lebih dari 61.000 yang diobservasi selama 25 bulan. Sehingga kalau analisisnya itu termasuknya cukup kuat secara statistik, hampir bisa dibilang lumayan akurat. Selain itu, jurnal ini juga unik ya karena mengintegrasikan konsep customer lifetime value, resensi, dan optimasi strategi dalam satu framework yang komprehensif, saling terkait satu sama lain. Penelitiannya
juga menggunakan model yang dinamis atau dynamic programming, sehingga tidak hanya bersifat prediktif statis, tapi juga mampu menggambarkan perubahan perilaku pelanggan dari waktu ke waktu tuh. Jadi temuan yang dihasilkan juga actionable, artinya tuh dapat langsung diterapkan dalam praktik CRM di perusahaan. Dan menariknya lagi, konsep dalam jurnal ini masih relevan dengan era digital marketing saat ini, terutama terkait personalisasi dan fenomena email fatigue. Namun jurnal ini juga ada sedikit beberapa keterbatasan. Channel komunikasi yang dianalisis baru email dan direct mail. Jadi belum mencerminkan kondisi digital marketing modern seperti media sosial dan push notification. Kemudian konteks penelitiannya juga cukup sempit ya, karena baru berfokus pada meal preparation service, sehingga generalisasinya masih terbatas. Karena itu memang dilihat dari tahunnya, memang pada tahun itu memang kondisi seperti itu. Selain itu penelitian ini belum mempertimbangkan variabel emosional seperti trust, satisfaction, dan loyalty attitude, yang sebenarnya termasuk juga sangat penting dalam relationship marketing. Data yang digunakan berasal dari tahun 2006 sampai 2008, sehingga perilaku konsumen saat ini kemungkinan itu sudah banyak berubah. Terakhir, jurnal ini juga belum membahas pengaruh influencer dan user generated content yang kini sangat dominan ya di dalam digital marketing. Nextnya. Kesimpulan dan rekomendasi strategis yang kami ajukan ya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa retention marketing harus dilakukan secara dinamis, personal, dan berbasis perilaku pelanggan. Jadi terus memperhatikan perilaku pelanggan, bagaimana cara mereka dalam melihat barang dan sebagainya dalam pembelian, bukan hanya sekedar mengirim promosi massal atau blast campaign ya. Rekomendasi pertama adalah perusahaan perlu memonitor resensi customer secara rutin dengan dashboard yang tepat. Perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan aktif, sleeping maupun dormant, sehingga strategi komunikasinya bisa lebih terarah. Karena untuk untuk menghadapi pelanggan yang aktif, yang sleeping atau dormant, itu juga strateginya berbeda. Jadi perusahaan harus tahu berapa banyak yang aktif, berapa banyak yang sleeping, yang dormant. Kemudian perusahaan perlu menyesuaikan channel komunikasi dengan customer lifestyle ya. Misalnya email lebih efektif untuk pelanggan dengan resensi rendah. Kemudian direct message atau telepon lebih cocok untuk pelanggan yang lebih aktif dan memiliki engagement tinggi. Selanjutnya, perusahaan harus menghindari over communication. Terlalu sering mengirim pesan justru dapat menyebabkan saturation atau menurunkan conversion rate. Jadi kualitas komunikasi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas pesan. Misalkan terlalu sering ditanyain kapan order, itu biasanya malah customer jadi boring ya. Jadi ini kayak ngeribetin banget gitu. Dan yang terakhir, perusahaan perlu berinvestasi pada strategi retention, bukan hanya acquisition. Jurnal ini menunjukkan bahwa customer lifetime value dapat meningkat secara signifikan ketika perusahaan menerapkan strategi re-engagement yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai jurnal Overcoming the Recency Trap in Customer Relationship Management. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan relationship marketing tidak hanya bergantung pada mendapatkan pelanggan baru ya, tapi juga bagaimana perusahaan mempertahankan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah masuk. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Selanjutnya kami terbuka untuk diskusi, saling belajar bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Very good. Semua yang saya harapkan ada. Jadi saya ngeliatin tadi, oke ini ada, oke ini ada. Saya cuma mau nanya satu sebelum teman-teman mungkin nanya ya, nanti saya dulu lupa. Boleh balik ke bagian apa tadi?
kelemahan kali. Ya, keterbatasan ya bahasanya. Oke. Tadi ada yang nomor 3 itu keterbatasan tidak mempertimbangkan variabel emosional, trust, satisfaction, sama loyalty attitude. Kira-kira bagaimana caranya kalau kita mau, bukan bagaimana caranya, bagaimana kaitannya trust and satisfaction itu terhadap retensi customer? Kalau mau dimasukkan, misalnya variabel keterbatasan dalam artian belum diperhitungkan, berarti bisa diperhitungkan dong kelompok 3 kan ya. Jadi kalau misalnya trust and satisfaction itu loyalty-nya nggak usah deh dimasukin dalam penelitian retensi ini, kira-kira gimana konteksnya gitu? Saya coba bantu izin jawab sedikit ya Bu. Ya, silakan. Jadi untuk variabel emosional memang di dalam jurnal belum dimasukkan atau belum dikaitkan di penelitiannya gitu. Tapi untuk semisal kedepannya trust atau satisfaction di input ke dalam journey-nya, itu akan berpengaruh sangat besar Bu. Kenapa sangat besar? Karena ketika trust yang tinggi itu akan lebih membuat customer lebih yakin, sehingga potensi untuk transaksi ulangnya akan lebih cepat Bu. Jadi resensinya akan lebih pendek lah ukurannya gitu. Nah untuk satisfaction sendiri pun juga akan lebih baik juga dipertimbangkan, karena ini akan memperhitungkan kayak experience-nya customer itu worth it atau enggak dengan kita gitu. Ketika kita memang memberikan sebuah produk ataupun pelayanan yang baik, customer itu memang memiliki kecenderungan untuk mengulang lagi, sehingga makin bagus satisfaction kita kita berikan ke customer, lisensi kita akan makin pendek, sama kayak trust juga gitu. Oke, berarti itu untuk mencegah resensinya ya? Betul. Jadi kecenderungan lisensinya akan lebih pendek lagi gitu, dengan adanya fokus ke trust dan juga satisfaction. Oke, berarti mungkin kurang tepat kalau dimasukin keterbatasan. Biasanya kita kalau evaluasi jurnal itu berkaitan dengan keterbatasan dari kemampuan si jurnal itu menjelaskan topik permasalahan yang mau mereka bahas. Nanti jurnal tersebut tuh permasalahan yang mau mereka bahas adalah efektivitas dari media promosi atau channel promosi yang dilakukan menghadapi konsumen yang resensinya berbeda-beda. Jadi konsumennya itu sudah dipetakan resensi dulu nih. Jadi dia bukan membahas bagaimana mencegah resensi, tapi dia membahas mengenai bagaimana menangani konsumen yang sudah masuk ke dalam resensi 1 sampai 20 kalau saya salah. Gitu. Itu aja masukan dari saya. Yang lain ada yang mau nanya, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, boleh langsung kelompok 4. Terima kasih kelompok 3. Baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Bu Regina. Selamat malam Bu Regina dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Overcoming the Recency Trap in Customer Relationship Management, karya dari Nestlin et al. Pada presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana mengelola hubungan pelanggan secara lebih efektif melalui strategi CRM, khususnya dalam menghadapi permasalahan di mana perusahaan itu dapat menentukan strategi komunikasi pemasaran yang tepat agar CLV atau Customer Lifetime Value pelanggan dapat meningkat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Slide pertama, Mbak Aisyah. Sorry. Next. Oke.
Baik, pada slide kali ini kita menjelaskan perihal konsep dasar CRM atau Customer Relationship Management sendiri. Nah, CRM ini memandang pelanggan sebagai aset strategis perusahaan yang dapat dikelola untuk menciptakan hubungan long term. Melalui CRM, perusahaan itu dapat menentukan pelanggan yang tepat, waktu yang tepat, dan juga media pemasaran yang tepat dalam melakukan komunikasi pemasaran gitu. Namun, tantangan utama dalam CRM ini tuh adalah dinamika perilaku pelanggan yang terus berubah. Karena itu, perusahaan itu perlu memahami beberapa indikator penting, yakni ada resensi, frekuensi, dan monetary value atau yang biasa disebut RFM. Nah, dalam penelitian ini, di fokus utamanya adalah resensi, yaitu seberapa lama waktu pelanggan terakhir melakukan pembelian. Karena semakin lama pelanggan tidak membeli, biasanya kemungkinan mereka melakukan pembelian kembali juga akan semakin kecil. Begitu. Next slide, Mbak Aisyah, sorry. Oke, di slide ini kita menjelaskan bagaimana mengapa resensi ini tuh dianggap sangat penting dalam CRM atau pentingnya resensi dan tujuan pembelian ini. Jadi resensi memiliki hubungan yang kuat dengan kemungkinan pembelian pelanggan di masa depan dan juga berhubungan langsung dengan Customer Lifetime Value atau CLV. Artinya pelanggan yang masih aktif membeli akan memiliki nilai jangka panjang yang lebih tinggi bagi perusahaan dibanding pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi seperti itu. Jadi sebenarnya perusahaan itu tuh harus bisa mengetahui strategi atau what's the strategy for retaining customer yang sudah ada gitu. Karena itu tujuan penelitian ini adalah merancang suatu prosedur ataupun model yang dapat membantu perusahaan menentukan bagaimana strategi pemasaran harus diberikan kepada pelanggan tertentu dan pada waktu tertentu juga. Tujuannya agar perusahaan ini dapat mengelola eksklusivitas dan menjaga pelanggan yang profesional. Baik. Selanjutnya kita bahas mengenai literatur review. Yang pertama ada the concept of recency. Jadi resensi itu digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu sejak pelanggan terakhir melakukan pembelian. Nah, konsep ini tuh digunakan perusahaan untuk memprediksi apakah pelanggan itu masih memiliki kemungkinan merespons promosi atau melakukan pembelian kembali atau repeat purchase intention. Nah, terus yang kedua ada customer recency and customer lifetime value. Jadi resensi yang digunakan dalam perhitungan CLV ini tuh memperkirakan kemungkinan pembelian ulang pelanggan di masa depan. Jadi semakin tinggi resensinya atau semakin lama pelanggan tidak membeli, maka kemungkinan pembelian ulang dan nilai CLV pelanggan juga akan ikut menurun. Next slide. Baik, selanjutnya customer response to email and direct mail. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa email dan direct mail ini dapat memengaruhi kemungkinan pelanggan melakukan pembelian. Namun efektivitasnya itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, carryover, yaitu efek komunikasi yang masih dirasakan pelanggan pada periode berikutnya. Kedua, saturation, yaitu kondisi di mana ketika efektivitas promosi menurun karena pelanggan terlalu sering menerima komunikasi pemasarannya. Dan yang ketiga, super saturation, yaitu di mana kondisi ketika komunikasi yang berlebihan itu justru membuat minat beli malah menurun gitu. Karena itu, perusahaan itu perlu menentukan tingkat frekuensi dan media komunikasi yang tepat agar pemasaran tetap efektif. Nah, selanjutnya ada optimal contact model dalam CRM. Model ini juga digunakan untuk menentukan jenis komunikasi pemasaran, waktu komunikasinya, dan target pelanggannya seperti apa. Yang paling tepat agar perusahaan itu dapat meningkatkan respons pelanggan dan keuntungan untuk jangka panjang. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bu Maya. Silakan Bu Maya. Terima kasih, Kanisa. Baik, saya lanjutkan mengenai modeling framework. Nah, kerangka pemodelan atau modeling framework yang dijelaskan dari artikel yang kita baca itu dirancang khusus untuk mengatasi tantangan yang disebut sebagai recency trap. Untuk memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value atau CLV. Nah, ketiga elemen tersebut yaitu yang pertama adalah kuantifikasi peran resensi dan resensi trap.
yang kedua adalah model respons pelanggan logistik, dan yang ketiga adalah optimalisasi pemrograman dinamis. Tiga elemen ini merumuskan model yang menentukan penargetan, waktu, dan total jumlah upaya pemasaran, serta alokasi relatif anggaran untuk berbagai aktivitas pemasarannya. Oke, silakan selanjutnya Mbak Aisyah. Oke, yang pertama kita bahas mengenai kuantifikasi peran resensi dan resensi trap. Ini digunakan untuk memahami hubungan antara resensi sejak waktu pembelian terakhir dan probabilitas pembelian. Resensi trap ini menjelaskan kondisi di mana perusahaan menghadapi risiko di mana pelanggan tidak membeli dalam satu periode akan mengalami peningkatan status resensi mereka. Peningkatan ini menyebabkan probabilitas mereka untuk membeli di periode berikutnya akan semakin menurun, sehingga pelanggan tersebut perlahan-lahan menjauh dari perusahaan itu dan nilai seumur hidupnya menurun. Nah, ini bisa dilihat pada grafik berikutnya, Mbak Isa. Ini dapat dilihat dari grafik yang ada, yaitu di mana probabilitas pembelian pelanggan itu turun drastis, yang awalnya ada 23,1% di bulan pertama, menjadi hanya 4,6% di bulan kelima, dan terus mendekati 0. Inilah yang bisa menunjukkan visualisasi resensi trap tersebut. Yang berikutnya adalah, next Mbak Aisyah, adalah model respon pelanggan logistik atau logistik response model. Elemen kedua ini adalah model statistik atau regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan pembelian pelanggan berdasarkan berbagai variabel. Nah, variabel kunci yang ada pada model ini meliputi yang pertama adalah upaya pemasaran, yaitu pengaruh langsung dari email dan direct mail. Yang kedua adalah efek lanjutan atau carry over, yaitu memperhitungkan bahwa pemasaran di periode tersebut di periode sebelumnya masih dapat mempengaruhi pembelian di periode saat ini. Yang ketiga adalah kejenuhan atau saturation. Model ini mengukur apakah pemasaran yang terlalu intensif di masa lalu justru menurunkan aktivitas pemasaran saat ini. Dan yang keempat adalah interaksi pemasaran dan resensi, mengukur apakah pelanggan dengan tingkat resensi yang berbeda merespon pemasaran dengan cara yang berbeda pula. Next, Mbak Aisyah. Berikutnya adalah model yang ketiga, yaitu optimalisasi pemrograman dinamis, di mana pada elemen terakhir ini penggunaan metode optimasi untuk menentukan kebijakan pemasaran terbaik yang memaksimalkan CLV. Nah, di sini ada variabel status atau state variables. Optimasi ini mempertimbangkan pelanggan berdasarkan 216.000 kombinasi status yang mencakup resensi, kemudian ada bulan, serta riwayat pemasaran email dan surat langsung sebelumnya atau direct mail. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan kedua atau forward looking, di mana ini tidak hanya memaksimalkan keuntungan saat ini aja, tapi model ini juga mempertimbangkan bagaimana tindakan hari ini akan mempengaruhi status pelanggan di masa depan. Misalnya, apakah tindakan tersebut akan mencegah pelanggan jauh lebih dalam masuk ke dalam resensi trap. Kemudian yang ketiga adalah metode value iteration, yaitu menggunakan algoritma iterasi nilai untuk menemukan kebijakan optimal yang menentukan kapan harus mengirim email atau direct mail berdasarkan status pelanggan saat ini. Secara keseluruhan, kerangka pemodelan ini memberikan panduan strategis bagi manajer untuk melakukan pemasaran yang personal dan lebih efektif. Seperti itu, di mana investasi pemasaran justru sering ditingkatkan seiring dengan meningkatnya resensi pelanggan untuk mencegah mereka berhenti berlangganan atau membeli produk tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Bu Maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data transaksional dari penyedia layanan persiapan makanan atau meal preparation service. Jadi sistem pemesanannya itu dilakukan secara online. Perusahaan bisa melacak perilaku pelanggan dengan cukup detail. Periode observasinya itu berlangsung selama 25 bulan dari bulan Oktober pada tahun 2006 sampai dengan bulan November tahun 2008 dengan total sekitar 61.000 observasi customer month dari 4.071 pelanggan. Jadi yang menarik di sini itu peneliti menemukan fenomena resensi trap yang sangat kuat. Sekitar 62% pelanggan ternyata berhenti setelah pembelian pertama. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Kadang kita pertama kali coba suatu brand karena
viral, promo, atau penasaran, tapi setelah itu kita nggak beli lagi. Jadi semakin lama kita nggak interaksi sama brand tersebut, biasanya kita makin lupa, kita makin nggak tertarik, atau malah kita pindah ke brand yang lainnya. Itu disebut dengan recency trap. Jadi semakin lama pelanggan tidak membeli, semakin kecil kemungkinan mereka akan kembali membeli di masa depan. Kemudian selain data pembelian pelanggan, penelitian ini juga melihat aktivitas pemasaran perusahaan seperti email dan direct mail. Di situ peneliti ingin melihat apakah pelanggan itu bisa ditarik balik lewat strategi pemasaran tertentu, atau justru pelanggan malah makin jenuh atau saturation kalau terlalu sering dihubungi. Kemudian masuk ke application. Di sini ada analisis respon pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa resensi memang berpengaruh negatif terhadap probabilitas pembelian. Jadi semakin lama pelanggan tidak membeli, peluang mereka untuk kembali membelinya itu semakin turun. Dan menurut kami ini realistis. Jadi misal kita itu udah lama nggak buka aplikasi tertentu, Shopee atau dan lain-lainnya, dan kita nggak beli dari suatu brand itu, lama-lama brand itu kayak hilang gitu aja dari ingatan kita. Jadi perusahaan itu sebenarnya punya tantangan besar untuk menjaga para pelanggannya itu tetap engage. Dari penelitian yang kami baca juga menemukan bahwa email dan direct mail itu memiliki efek yang berbeda. Email itu memang efektif, tapi untuk jangka pendek saja, terutama kalau promonya lagi menarik. Tapi kalau terlalu sering dikirim atau spam gitu, pelanggan bisa mengalami saturation. Mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan ya, kalau baru buka email isinya promo terus setiap hari atau ads, akhirnya kita malah langsung skip atau delete gitu aja. Jadi sedangkan kalau direct mail itu punya efek memori yang lebih kuat, jadi pelanggan masih mengingat promosi tersebut walaupun sudah masuk ke periode selanjutnya. Itu di tahun 2008. Dan yang menarik itu pelanggan dengan resensi tinggi ternyata dia itu lebih responsif terhadap direct mail dibanding dengan email. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan dua konsep penting ya, adanya efek carryover dan juga efek saturation. Carryover effect itu artinya dampak pemasaran masih terbawa ke periode berikutnya. Jadi promosi yang diterima pelanggan pada bulan lalu itu masih memengaruhi keputusan pembelian pada bulan ini, kemudian dan selanjutnya. Dalam penelitian ini itu direct mail itu memiliki carryover effect yang lebih kuat dibandingkan email, sedangkan saturation effect itu kondisi ketika pelanggan mulai jenuh karena terlalu sering menerima promosi. Ya, jadi menurut kami sekarang ini saturation memang makin sering terjadi, terutama di digital marketing, karena pelanggan itu tiap hari menerima begitu banyak promosi, notifikasi, email, dan juga ads. Jadi kalau perusahaan terlalu agresif, customer malah bisa merasa terganggu. Bahkan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa ada pada kondisi tertentu dengan terlalu banyak email justru bisa menurunkan probabilitas pembelian pelanggan. Jadi inti penting dari penelitian ini, perusahaan itu bukan hanya harus fokus pada frekuensi pemasaran, tapi juga harus memahami timing dan kondisi dari pelanggannya. Kemudian masuk ke simpulannya, jadi penelitian ini membahas fenomena resensi trap, yaitu kondisi ketika kemungkinan pelanggan melakukan pembelian semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengembangkan optimal contact model yang menggabungkan adanya resensi, carry over effect, dan juga saturation effect. Ya, jadi model ini membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran yang paling tepat untuk setiap pelanggannya. Jadi penelitian ini pendekatannya cukup realistis karena
tidak hanya melihat pelanggan yang aktif saja, tapi juga pelanggan yang mulai menjauh. Ternyata pelanggan yang terlihat sudah hampir hilang pun masih bisa di-cover kalau strategi pemasarannya itu tepat. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa TLV dapat meningkat ketika perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan tingkat resensi pelanggan. Jadi pelanggan dengan resensi tinggi yang awalnya hampir tidak bernilai bagi perusahaan ternyata masih bisa menjadi profitable. Masuk ke implikasi manajerial. Jadi pertama itu perusahaan tidak boleh terlalu cepat menyerah terhadap pelanggan yang sudah lama tidak membeli, karena dalam praktiknya pelanggan itu sebenarnya tidak langsung benar-benar hilang. Jadi kadang mereka hanya kehilangan engagement aja. Kedua, perusahaan harus memilih channel pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi dari customer tersebut. Kalau dalam penelitian ini, direct mail itu lebih efektif untuk pelanggan dengan resensi tinggi karena efek carry over-nya itu direct mail lebih kuat dibandingkan email. Yang ketiga, perusahaan perlu memantau CLV secara lebih proaktif dengan menggunakan data atau analitik dari CRM. Karena sekarang persaingan bisnis juga semakin ketat, jadi perusahaan tidak cukup hanya mencari pelanggan baru, tetapi juga harus menjaga pelanggan lama agar mereka masih tetap loyal perusahaan kita. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa model optimasi yang terlihat teoritis itu ternyata bisa memberikan manfaat yang praktis yang cukup besar dalam pengambilan keputusan dari pemasaran. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya bisa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, terutama yang belum pernah bertanya, yang belum ada nilai partisipasinya. Mbak Indri, Pak Agustinus, belum ada nilai partisipasi. Saya tanya Bu, Baik, Agus Bu. ya silakan. Ya Pak Agus. Ya, berkenaan dengan ini ya, saya mau tanya, dalam kondisi ekonomi sulit kayak gini nih, mana yang lebih penting, acquisition atau retention? Dan dalam jika semua perusahaan menggunakan prediktif CRM yang sama-sama canggihnya ya, nanti apa yang jadi pembeda utama dalam memenangkan loyalitas customer? Karena kan memang tujuannya untuk mencari loyalitas customer ya. Kalau saya itu sih, ini agak menggelitik pikiran saya. Ya, terima kasih Pak Agustinus. Ya, Silakan Bu. Pak, itu kelompok 3. Mana yang lebih penting? Izin menjawab pertanyaan dari Pak Agustinus ya tadi. Yang pertama, menurut saya dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, retention itu biasanya lebih penting dibandingkan acquisition gitu Pak, karena mempertahankan pelanggan lama cenderung lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru atau akuisisi pelanggan baru seperti itu. Pelanggan lama juga umumnya sudah memiliki trust-nya, terus juga pengalaman berbelanjanya, dan juga keterikatan terhadap suatu brand tersebut. Nah, sedangkan kalau acquisition ini tuh membutuhkan biaya seperti biaya promosi, lalu juga belum tentu loyal gitu customer-nya. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua, mohon maaf Pak Agustinus, untuk pertanyaan kedua apakah bisa dibantu? Pertanyaan kedua, kalau semua perusahaan menggunakan sistem prediktif CRM ya, yang sama-sama canggihnya, kemudian nanti yang menjadi pembeda utama dalam memenangkan loyalitas customer itu seperti apa? Pembeda utamanya itu apa? Ya, nanti menghasilkan jadi CRM sistem yang mana yang menjadi penghasil yang bisa melihat pembeda utama dalam memenangkan loyalitas customer. Oke, berarti intinya jika semua perusahaan itu sudah menggunakan prediktif CRM yang canggih, terus pembeda utama loyalitas pelanggan itu bukan lagi teknologi Pak. Jadi tetapi emotional relationship
si customer tersebut dan customer experience-nya. Menurut saya seperti itu sih, karena kalau misalkan teknologi itu bisa ditiru, tapi kalau misalkan kayak trust, terus juga kepuasan pelanggan, customer satisfaction tersebut, emotional connection si customer-nya, nah itu menurut saya sulit dicari seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawaban yang kedua sih saya bisa cukup puas ya. Tapi yang jawaban pertama dengan kondisi ini kan saya bergerak di bidang bengkel ya. Nah, ada satu minusnya begini, kalau pelanggan lama itu makin kenal, dia kayak makin so akrab, jadi nanti mulai aduh udahlah, gampang lah kan gitu-gitu tuh. Nah, kalau dari saya itu sebagai bengkel lebih suka dengan pelanggan baru, karena pelanggan baru nanti dia akan bayar gitu, dengan dia hargain profesionalnya kita, dia hargain, apalagi dia sudah baca review, baca nonton hasil-hasil yang sudah kita kerjakan, cenderung begitu. Tapi kalau yang di pelanggan lama tuh minusnya itu kadang-kadang begitu. Jadi saya masih agak bingung antara apakah harus mempertahankan sungguh-sungguh pelanggan lama atau banyak mencari pelanggan baru gitu. Kasih sih. Mungkin bisa saya jawab juga, tergantung sudut pandang ataupun perspektifnya seperti itu. Mungkin kalau misalkan pelanggan baru kan memang tadi kata Bapak lebih menghargai dan bisa dibilang lebih menguntungkan gitu, karena kan pasti lebih mudah dikenakan harga normal, juga belum banyak komplain seperti itu. Nah, sedangkan pelanggan lama juga kadang memang jadi lebih so akrab yang tadi Pak Agustinus katakan, lebih kritis juga dan memang lebih banyak meminta diskon gitu misalnya. Namun menurut saya dalam perspektif relationship marketing pada CRM ini, pelanggan lama memang tetap lebih penting sih Pak, menurut saya Pak, untuk dipertahankan. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada yang bisa dibantu tambahkan dari Bu Maya atau Bu Aisyah? Oke, makasih Mbak Anissa. Izin menambahkan sedikit aja. Mungkin tergantung, kita juga mesti lihat juga, harus seimbang ya Pak. Jadi kita harus tahu dulu jenis bisnis kita apa, kita harus paham dulu. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu segmennya. Kalau kita memang mau membesarkan pasar kita, ya kita bisa fokus di akuisisi pelanggan baru. Tapi untuk yang retensi pelanggan yang lama, menurut saya tetap harus dipegang. Jadi kita juga nggak boleh membiarkan diabaikan seperti itu aja, karena kan akan nanti makin lama kan akan hilang ya kalau kita emosionalnya semakin tipis, atau kita tidak ada bonding yang cukup kuat dengan customer lama, itu juga pasar kita akan tergerus juga. Jadi menurut saya akan lebih baik kita imbang. Jadi satu sisi kita bisa retensi pelanggan yang lama dengan cukup baik, tapi sisi lain kita juga bisa mengembangkan bisnis kita dengan akuisisi pelanggan-pelanggan baru. Jadi itu balik lagi ke Bapak, kalau menurut Bapak misalnya ingin mendapatkan pelanggan lebih banyak, ya bisa akuisisi. Tapi jangan sampai pelanggan lama yang sudah loyal itu lepas dari kita gitu. Itu aja sih Pak tambahannya. Mungkin yang Mbak Aisyah atau yang lainnya, Mbak Aisyah mungkin mau menambahkan. Iya Pak, izin menambahkan, kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah sama ya. Jadi masuk akal juga kalau misalkan pelanggan baru itu lebih antusias gitu, lebih menghargai pelayan, dan juga profitnya kadang dia itu lebih besar kan, karena mereka belum banyak minta tambahan benefit atau potongan harga gitu loh. Karena sedangkan pelanggan lama itu kadang karena udah merasa dekat, jadi muncul rasa terlalu nyaman gitu. Jadi ekspektasinya lebih tinggi, misal minta harga khusus atau prioritas servis gitu, atau mereka juga merasa bebas dalam berkomplain. Jadi kalau dari sisi perusahaan itu kadang pelanggan lama terasa lebih challenging dibanding pelanggan baru. Tapi kalau dilihat dari perspektif CRM itu, pelanggan lama punya value yang besar Pak untuk jangka panjang. Jadi mereka itu sudah punya trust terhadap perusahaan, dan kemungkinan repeat purchase-nya itu lebih tinggi dibanding pelanggan yang baru.
Kalau menurut saya itu perusahaan perlu menjaga pelanggan lama gitu Pak. Jadi hanya aja hubungan dengan customer harus tetap profesional. Karena tujuan CRM itu kan bukan cuma membuat customer loyal gitu, tapi juga bagaimana loyalitas itu tetap bisa memberikan keuntungan yang sehat bagi perusahaan gitu. Pak Agus, saya boleh nanya nggak, bengkel Bapak itu banyaknya pelanggannya itu datang untuk reparasi atau untuk servis? Untuk perbaikan, Bu. Perbaikan. Berarti Jadi mobil, khusus sepeda bengkelnya motor, spesialis. pesawat, Ya. Mobil khusus diesel yang pakai solar, Bu. Dan hanya perbaikan bagian mesin. Oke. Berarti bisa saya katakan bahwa Bapak tidak bisa memperkirakan kira-kira pelanggan lama Bapak itu akan kembali lagi kapan, atau even bakal kembali lagi atau enggak. Berarti kan tergantung mobilnya rusak atau enggak ya? Iya, justru kalau dari saya, kalau dia nggak datang dalam waktu dekat, berarti saya berhasil sebenarnya. Jadi kalau dia datang, harusnya dia mobil yang lain. Nggak boleh mobil yang sama, kayak gitu. Karena yang dari pekerjaan saya kan harus punya kualitas tinggi. Jadi satu kali masuk, mungkin biaya mungkin memang agak besar, tapi lifetime-nya harus panjang. Kalaupun masuk lagi harus mobil lain, kayak gitu. Betul. Jadi kalau Jadi dilihat harus dari sisi benar-benar ngejar pelanggan baru. betul, sepakat Pak. Jadi kita harus lihat dulu sisi bisnisnya Bapak. Kalau misalnya bengkel Bapak itu ada untuk yang reparasi, bukan sorry, yang untuk servis, Bapak bisa perkirakan kan ya, pelanggan lama ini kita bisa hitung CLV-nya tuh, karena dia akan terus-terusan jadi pelanggannya Bapak. Tapi kalau berkaitan dengan reparasi kan sulit ya. Ada kemungkinan mungkin dia belum sempat rusak lagi udah dia jual, atau saking bagusnya Bapak memperbaiki mobilnya dia yang apa namanya hingga dia nggak balik lagi. Yang justru itu merupakan kompetitifnya Bapak kan Bapak bisa lebih bagus gitu. Jadi dari pelanggan lama itu sebenarnya diharapkan mungkin kalau tidak bisa diharapkan dia untuk kembali lagi, mungkin diharapkan referensinya ya Pak. Dia memberikan referensi pada orang lain ya, karena kepuasannya di layanan Bapak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk kasusnya Bapak memang akuisisi itu jadi penting ya Pak. Iya, jadi kayak kebanyakan saya mengejar yang itu sih. Tapi karena kan kalau misalkan yang pelanggan lama tuh misalkan seperti memang dia showroom ya, memang ambil mobil, perbaiki jual. Nah di situ tuh yang kadang-kadang kita bilang ini pelanggan lama makin lama makin so akrab nih kayak gitu kan. Dan nanti udah gitu bilang udah bawa dulu ya, coba dulu lah kan gitu-gitu yang itu kan mempengaruhi banyak hal juga. Betul, betul Pak. Itu ujung-ujungnya itu hitungan Pak Agus aja kan, cost and benefitnya gimana gitu. Tapi kan Iya. justru kalau bengkel itu setahu saya, nggak tahu bapak-bapak di sini ya, justru bapak bisa mainkan sisi emosionalnya ya. Orang kalau udah percaya biasanya sebenarnya agak sedikit abai dengan harga lah gitu. Kalaupun tidak, udah asal nggak lebih mahal jauh dari orang lain gitu ya, sama aja pasti mereka bisa lebih milih ke bapak gitu. Eh, Harusnya sih begitu ya. Tapi kalau Yang menjawab selama pertanyaan ini tadi, yang sudah kita jalankan gitu, Bu. Yang kita iya, jalankan sih memang ngejar dari sisi emosional sih, Bu. Jadi kan kita memang udah mainnya kan di digital kan. Ya video perbaikan semua kita upload ke sosial media. Jadi orang udah maksudnya dia belum masuk pun udah merasakan oh ternyata servisnya itu seperti ini. Jadi dia udah punya ketertarikan bahkan sebelum membeli, udah merasakan hasil sebelum sebelum datang ke bengkel tuh. Yang kita kejar sih selama ini meningkatkan ordernya sih ya dengan cara seperti itu sih. Jadi memang banyak ngejar pelanggan baru gitu. Bapak udah coba pernah bikin itu nggak di konten Bapak video testimoni, konten testimoni? Ada beberapa testimoni itu ada saya upload. Ya, dikonsistenkan aja Pak testimoninya. At least itu yang bisa dilakukan oleh pelanggan lama untuk membantu Bapak mendapatkan pelanggan baru gitu kan. Iya, betul itu. Daripada Kalau itu yang datang begitu. di testimoni, ditaruh di story, nanti dibuat di highlight misalnya kalau di Instagram gitu. Iya, Gitu sih, itu Pak. betul, Bu. Udah dikerjakan sih. Sukses Pak, mudah-mudahan ya Kasih, Bu. bisa lebih ini di masa sulit. Di masa sulit ya sekarang Pak. Ya plus minus lah, Bu. Iya, memang masa sulit sih harus diakui itu masa sulit. Oke Iya. Pak Agus, terima kasih. Kasih, Bu. Ada yang lain yang mau bertanya? Kita tinggal 1 minggu lagi nih, kalau nggak nanya ini berarti minggu depan harus tanya semua nih, tuh presentasi minggu depan agak
Pak Joni ada? Bapak belum Ada, Bu. partisipasi, boleh mau bertanya. Pak Riki, Pak Made, Boleh, Bu. Saya, Bu. Banyak. Oke, bertanya kepada kelompok 4. Jadi terkait dari 2 kasus kemarin ya yang udah kita bahas bersama. Kemarin ada roket departemen store ya, sama dengan yang kasus yang dibahas oleh Neslin ini. Nah, dari 2 kasus kemarin itu, kalau saya tidak salah ya, jadi kemarin itu kan ada yang namanya pelanggan itu nggak datang itu karena promonya hilang kayak gitunya. Ya, pelanggan lama itu hilang karena promonya nggak ada lagi. Sedangkan di kasus ini tadi dibilang di beberapa, baik itu kelompok pertama maupun kelompok kedua, pelanggan itu hilang karena resensinya tadi itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Dan yang ditawarkan adalah malahan itu promo yang ditawarkan untuk atau menarik kembali pelanggan lamanya kayak gitu. Nah, dari 2 kasus ini menurut teman-teman kelompok penyaji, nah si ini perbedaannya apa kayak gitu. Sedangkan yang si roket malah promo, pelanggannya tetap kayak gitu. Sedangkan di kasus yang dibahas oleh Neslin dikasih promo malah hilang kayak gitu karena dia terus dikasih promo, jadi orang merasa bosan kayak gitu. Nah, menurut teman-teman gimana pandangannya seperti itu gitu? Terima kasih. Oke, saya coba bantu jawab ya, izin jawab. Satu-satu dulu kan Bu pertanyaannya? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat kan kita mesti tahu dulu pertama bisnis mereka apa untuk memastikan ya, karena untuk bisnis yang berbeda maka perlakuannya pun akan berbeda. Jadi kayak untuk yang roket ya kemarin ya, roket kan itu kan dia awalnya adalah promo-promo terus kan, kemudian pada saat promo itu diberhentiin, tiba-tiba customernya menghilang seperti itu kan. Nah itu kan karena ada rasa seperti apa ya, kayak FOMO di situ pada saat di kasus roket bisa membangun saat itu kayak keinginan untuk beli ya dengan diskon, tapi begitu diskon tersebut dihilangkan maka rasa seperti kayak bersaing mendapatkan sesuatu dari customer itu kan menghilang. Nah itu kan kasusnya seperti itu. Sedangkan kalau di sini kan kasusnya kan justru harus dikasih promo melalui direct mail ya terutama ya. Nah makanya kita harus lihat dulu, kita harus paham dulu tipe customer kita apa sehingga kita dapat menentukan jenis pemasaran apa yang pas buat mereka sehingga resensi gapnya itu akan semakin berkurang gitu loh, nggak semakin tinggi gitu. Jadi dia akan ada keinginan untuk repurchase lagi. Jadi kita harus paham dulu. Jadi pada saat kita mau mengeluarkan suatu program untuk customer, kita harus tahu dulu tipe customer kita seperti apa. Kemudian kira-kira kan program yang paling tepat itu apa? Karena setiap bisnis kan beda-beda ininya perlakuannya. Seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin terkait pertanyaan Pak. Hanya mohon maaf kalau pertanyaannya kurang, saya jelas aja Pak pertanyaannya. Saya mau menambahkan jawabannya terkait pertanyaan tadi. Menurut saya 2 kasus itu sebenarnya berbeda, walaupun sama-sama berkaitan dengan kehilangan pelanggan. Kalau kasus pertama ini kan lebih berkaitan dengan loyal terhadap promo, bukan loyal terhadap brand. Jadi ketika promo hilang, pelanggan itu juga ikut hilang karena motivasi utamanya adalah harga atau keuntungan jangka pendeknya. Sedangkan kasus yang kedua ini lebih berkaitan dengan recency trap. Jadi sesuai jurnalnya, pelanggan lama itu mulai tidak aktif
Karena terlalu lama tidak melakukan pembelian gitu Pak, sehingga resensi itu akan menjadi lebih tinggi dan hubungan dengan perusahaan juga pasti akan melemah karena mungkin menurut saya perusahaan itu diberikan promo reaktivasinya sesuai dengan strategi pemasaran yang cocok mungkin biar lebih efektif seperti itu sih Pak. Gimana Pak Joni? Jadi kalau yang gimana Pak? Lanjut Bu, gimana Bu? Ya enggak ya Bapak. Puas nggak jawabannya? Kelompok 4. Kalau nggak puas, di-challenge lagi. Saya baru menangkapnya cuman dari perbedaan kasusnya tadi ya. Perbedaan yang satu itu hilang karena promo. Satu pelanggannya cuman ngejar promo. Yang kedua si yang resensi trap mereka hilang karena lama tidak melakukan pembelian kembali. Nah, sebenarnya saya masih belum dapat benang merahnya antara dua kasus ini. Apakah ini tidak bisa disamakan atau kita harus melihat dari dua perspektif? Tadi kan yang saya tanyakan berarti promo ini nggak berlaku kalau diterapkan di kasusnya resensi trap kayak gitu ya? Sorry Pak. Gimana? Lanjutin dulu aja, sorry. Lanjutin dulu aja, selesaiin dulu, sorry. Oke. Ya gimana Bu? Lanjut aja Bu. Jadi kalau sorry ya, tadi kan kita kan melihat dua kasusnya berbeda ya kan sama. Jadi kalau menurut saya resensi trap ini kan kondisinya di mana customer saya beli di periode A, kemudian dia setelah sekian lama nggak beli lagi. Nah di sini kan yang kita lihat tuh ada direct mail sama email kan, di mana justru dengan direct mail customer lebih aware kan dan misalnya tingkat untuk membeli kembali lebih tinggi. Nah kalau yang satu lagi kan tadi yang di Rocket itu kan kasusnya dia terkait promo, kemudian promonya dihilangin, customernya menghilang seperti itu kan, intinya kayak gitu kan, dua kasusnya kan. Nah pertanyaannya adalah menurut saya ini kan dua kasus yang berbeda, cuma sama satu hal yang sama adalah kita harus tahu customer kita seperti apa. Sehingga jika kita tahu customer kita seperti apa dan kita tahu treatment apa yang paling cocok untuk mereka, itu yang bisa kita kasih kepada customer. Jadi dua kasus ini bisa memiliki dua treatment yang berbeda, gitu kan? Tergantung tipe customernya, karena kan ini kan dua bisnis yang berbeda juga, ya kan? Nah jadi treatmentnya nggak bisa disamaratakan seperti itu. Menurut saya sih seperti itu, dan dengan adanya CRM ini kita bisa menganalisa, oh yang paling pas untuk customer kita adalah program ini dalam jangka waktu berapa lama, kita melalui media apa, seperti itu. Itu membantu kita untuk memahami customer kita dan memberikan pemasaran atau program pemasaran yang paling tepat untuk customer. Seperti itu sih Pak. Oke baik, terima kasih Bu. Sama-sama, cukup menjawab mudah-mudahan. Gini Pak Jon, yang kalau mau dikaitkan sebenarnya ya bisa ya. Kalau yang kasus Rocket kemarin itu kan dia kehilangan pelanggan karena dia berubah strategi ya. Jadi asumsi saya ya dari artikel tersebut kehilangan pelanggan itu secara serentak dalam jumlah yang signifikan. Jadi bukan perorangan gitu. Nah kalau yang resensi ini dia menghitung perorangan, tetapi resensi perorangan dari masing-masing pelanggannya. Apakah kemudian yang kasus pertama itu bisa dikaitkan? Bisa. Jadi kasus pelanggan-pelanggan yang hilang pada kasus pertama itu, semakin lama dia tidak membeli, itu kaitannya sama lisensi juga kan? Semakin lama dia membeli, akan semakin sulit buat si Rocket mengembalikan si pelanggannya. Jadi kalau misalnya dia mau segera mengambil si pelanggannya kembali, jangan sampai periode lisensinya terlalu lama. Mungkin seperti itu kaitannya. Kemudian baru kita mikirin bagaimana metodenya gitu. Kalau misalnya nih dari 100 pelanggannya Rocket yang hilang 50 gitu. 50 itu masuk ke resensi kedua. Nah di resensi kedua itu nanti kan ada sebagian yang masuk ke resensi ketiga. Tapi ada yang tetap, nanti ada yang balik untuk beli lagi gitu. Nggak semuanya dia masuk ke resensi ketiga. Itu treatmentnya berbeda tuh.
Maksudnya konsumen yang hilang sebulan sama yang konsumen yang hilang 3 bulan tuh treatmentnya udah beda gitu. Jadi kalau misalnya Roket melakukan upaya untuk mengembalikan yang 50 konsumen ini, ternyata yang bisa direnggut kembali misalnya 10, yang 40 itu kan kemudian akan masuk ke periode resensi yang lebih panjang. Maka treatmentnya akan berbeda. Mungkin itu kalau mau dikaitkan. Kalau nanti dia lakukan lagi upaya pemasaran, dari 40 itu yang kerekrut cuman yang kembali misalnya cuma 15, masih ada sisa 25, 25 itu masuk ke resensi yang lebih panjang lagi. Maka treatmentnya mungkin akan beda lagi gitu. Kalau mau dikaitkan sih kurang lebih seperti itu. Karena kalau yang di artikel sekarang itu memang tidak dijelaskan secara detail ya, karena kan dia analisisnya per perorangan gitu. Alasan mereka tidak membeli lagi itu kayaknya nggak dijelasin ya di Maya. Yang dilihat cuma periode pembeliannya aja. Mungkin salah satunya karena promonya hilang bisa aja. Itu Pak Joni. Oke, siap Bu. Mungkin satu lagi Bu, pertanyaan lanjutan dari Ya untuk Pak. kelompok. Nah, jadi kan tadi pelanggan itu masuk ke dalam setiap resensinya ya, bahkan itu ada 20 resensi. Dan setiap resensi tadi disampaikan bahwa ada treatmentnya masing-masing setiap resensinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah semua pelanggan itu harus kita pertahankan kayak gitu? Nah, karena kalau misalnya semua resensi ada treatmentnya, berarti muncul pertanyaan baru, berarti semua pelanggan itu harus kita pertahankan. Gimana menurut pandangan kelompok penyaji? Oke, baik. Saya coba jawab ya, Pak. Kalau menurut saya kan tadi kan sudah dari resensi gap ya, trap itu kan. Nah, dari situ kan kita bisa lihat mana customer yang masih profitable, mana yang tidak. Nah, bukan berarti bahwa semua customer yang tidak membeli itu harus dipertahankan. Kita juga menggunakan ini kan harus tahu bahwa bisnis kita harus profitable. Jadi kita dengan adanya model dinamis ini kita bisa tahu nih mana pelanggan yang layak untuk dipertahankan dan mana yang akhirnya misalnya ya udah nol gitu kan. Tapi seenggak-enggaknya di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan berusaha untuk mencoba mempertahankan pelanggan sampai titik di mana dia masih menguntungkan. Seperti tadi kan ada yang di periode 1 dia di 23, sekian persen, terus masuk ke periode sekian dia akan makin kecil. Tapi dari model yang dipakai ini bisa menunjukkan bahwa walaupun tadi dianggap sudah hampir tidak ada, ternyata masih bisa loh dilakukan upaya-upaya pemasaran lainnya gitu kan, sehingga meningkatkan kemungkinan atau probabilitas untuk repurchase seperti itu. Jadi nggak semuanya harus dari 100 pelanggan yang hampir hilang kita harus selamatkan 100 ya. Kalau 100-nya itu menguntungkan ya apa-apa. Tapi kalau ternyata dari itu ada 80 atau 90 yang menguntungkan ya itu yang kita ambil karena ujung-ujungnya bisnis kan profitable Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Gini yang mau menambahkan. Baik Bu, udah dapat. Jadi nggak semua perusahaan, nggak semua pelanggan itu harus dipertahankan ya. Artinya kita melihat potensi mungkin dari CLV-nya yang paling tinggi ya, yang harus kita pertahankan ya. Betul Oke, Pak baik, Joni. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi kayaknya Pak Firman tadi resmennya. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Bu. Saya bertanya tapi di kelompok yang sebelumnya, ini mungkin yang kelompok ini udah banyak menjawab ya. Pertanyaannya, untuk konsep CRM ini dan resensi tadi, kita tahu bahwa ini sangat mengandalkan faktor psikologis ya, karena kita tahu bahwa perhitungannya probability atau peluang itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa dihitung ya. Saya kebetulan S1-nya matematika, jadi setahu saya konsep peluang itu bisa diukur dan dihitung, tetapi dalam konsep marketing ini sangat ditunjang oleh faktor-faktor psikologis dan kita tahu dalam beberapa sesi sebelumnya kita banyak membicarakan faktor-faktor psikologis yang menentukan konsep-konsep marketing relationship ini. Karena itu pertanyaan saya adalah apakah ada basis konseptual atau teoritis atau ini hanya faktor
kebetulan misalkan karena mereka menggunakan 6.000 responden dan dalam beberapa simulasi itu diketahui bahwa dalam resensi awal itu potensi pembeliannya itu masih 23%, tapi ketika sudah berjalan 5 bulan itu turun ke 0, berapa ya 4% kalau tidak salah. Artinya ini saling menjauh, resensi dan probabilitas ini saling membelakangi. Semakin dia terkena faktor resensi maka probabilitas menurun, atau sebaliknya probabilitasnya tinggi resensinya menurun, atau ini juga dipengaruhi oleh satuan waktu ya. Tadi itu pertanyaan yang pertama itu, dan yang kedua adalah apakah pendekatan ini tadi dijawab beberapa kali ya oleh kelompok 3 bahwa pendekatan yang berbeda pada bisnis yang berbeda. Pertanyaan saya, pendekatan yang berbeda atau alatnya yang berbeda? Artinya tools dan pendekatan ini berbeda. Pendekatan mungkin bersifat psikologis, tapi kalau alat, misalnya kita tahu bahwa Neslin ini menggunakan tools yang sudah mungkin ketinggalan ya, email itu kalau kita lihat tulisan ini, penelitian ini di 2013, sedangkan saat ini tuh udah 2026 dan terlalu banyak tools yang sangat maju ya, seperti bahkan yang konvensional seperti pendekatan langsung. Kita juga sering kemana-mana lewat di satu toko tiba-tiba masuk My Ads. Saya pernah menggunakan itu, iklan melalui SMS, itu juga kita sering mendapatkan. Maksudnya tools-tools seperti ini apakah polanya akan sama dengan yang diteliti oleh Neslin, ataukah ini sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan? Itu saja pertanyaannya untuk kelompok yang pertama tadi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Firman. Silakan kelompok 3. Ini kelompok 3 kan, Bu, bukan kelompok 4 yang jawab. Ya Pak Firman tadi bilangnya kelompok Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama ya, Pak Firman. Kalau ditanya bahwa apakah ada basis konsep psikologi dengan yang berhubungan dengan CRM dan marketing modern, ya sudah pasti ada. Karena di semester sebelumnya kan di marketing itu kita belajar behavioral perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen kan itu pasti mempelajari tentang perilaku manusia dan sampai akhirnya memutuskan pembelian itu melalui stimulus dan respon ya, melalui permainan diskon, reward point, notifikasi, itu kan sudah jelas berhubungan dengan psikologi gitu. Dan kemudian kira-kira kayak kalau orang beli kopi di Starbucks itu sudah pasti itu mainnya psikologi tuh, loyalty kenapa orang harus ngopinya di Starbucks. Itu orang sudah tertanam dalam pikiran, itu udah punya pengalaman pembelian yang sebelum orang membeli gitu loh. Nah, misalkan lagi itu habis ini ngopinya di Starbucks kayaknya seger deh. Kira-kira kan gitu. Ada kognitif psikologi juga, emosional marketing. Jadi itu ada hubungannya Pak, pasti Pak Firman. Kalau dalam marketing itu. Kalau untuk yang pertanyaan pertama. Boleh saya tanggapi langsung ya. Jadi ini yang maksud saya tadi di awal pertanyaan saya adalah bahwa kalau di probabilitas atau peluang itu kita bisa mengukur. Bahkan frameworknya itu sangat detail, ada rumusnya, bisa dihitung kayak gitu. Maksudnya apakah ini bersifat pasti ataukah ini hanya peristiwa yang mungkin saja konteksnya bisa tidak relevan ketika bertemu dengan faktor-faktor psikologi yang lain. Maksudnya bahwa tadi Pak Agus mengatakan bahwa kita belajar tentang consumer behavior atau perilaku konsumen, itu kan faktor-faktor
psikologis ya. Bahkan dalam ilmu marketing mungkin 70% atau sampai 90% itu faktor psikologis itu sangat menentukan. Maksud saya, apakah pendekatan Neslin ini adalah pendekatan yang bersifat pasti, karena ini bisa diukur secara matematis, sebagaimana ilmu matematika, ataukah ini bisa berbeda hasilnya ketika menggunakan fitur atau tools atau pendekatan atau mungkin alat atau mungkin psikologi, situasi psikologi, latar belakang konsumen, kondisi dan lain sebagainya, itu bisa berbeda maksudnya. Katanya saya seperti itu. Sorry Pak Firman, saya perjelas dulu mungkin. Maksud Bapak pendekatan itu pendekatan penentuan periode resensinya atau pendekatan efektivitas dari media komunikasinya? Kedua-duanya Bu. Misalkan tadi kan dipengaruhi oleh satuan waktu. Semakin lama maka resensinya semakin tinggi. Gitu. Oke. Probabilitasnya makin mengecil, resensinya semakin tinggi, seperti itu maksudnya. Kalau bertiga bisa jawab? Kalau menurut saya kan itu tidak bisa langsung dirumuskan bahwa dengan rumus A penjualan langsung meningkat sekian, atau rumus B sekian. Karena itu banyak faktor Pak Firman. Pertama misalkan produk, ya produk, misalkan pakai marketing, di dalam marketing mix aja ya. Ada yang waktu itu 4P sekarang jadi berkembang sudah ke 7P. Itu semua pengaruh ke pembelian, ke retensi dan sebagainya itu Pak. Jadi tidak bisa langsung kita jawab apakah itu dirumuskan secara matematis atau tidak, tapi kita harus mendalami dulu gitu. Dalam marketing mix itu sudah dengan marketing mix kalau menurut saya juga sudah bisa dianalisis. Karena dengan produk yang sama belum tentu orang membutuhkan produk yang itu gitu loh. Produk A, tidak semua orang butuh produk A, jadi kita tidak bisa langsung dengan kalau barangnya ini pasti penjualan gede, atau dengan harga misalkan sudah diskon 50%, orang pasti beli, belum tentu gitu loh. Jadi banyak faktor, banyak yang harus dianalisis untuk sampai terhadap penjualan itu. Makanya kita harus tahu dulu nih barangnya apa, ya kan, pelanggannya latar belakang seperti apa, kebutuhannya apa. Nah, penjualan yang baik itu adalah penjualan yang benar-benar menjawab kebutuhan customer. Nah, sekarang pertanyaannya apakah produk kita menjawab kebutuhan customer? Kalau tidak, itu tidak akan bisa. Itu yang pasti banget sih seperti itu. Selama barang kita tidak menjawab kebutuhan customer, ya tidak mungkin penjualan itu naik. Makanya kita harus tahu siapa customer kita, produknya kita apa, gitu. Ini. Kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya luruskan ya. Ini kan penelitian empiris ya, benar ya, Pak Betul Pak. Jadi data yang diambil itu adalah data beneran dari sebuah perusahaan di mana gitu ya, dia melakukan penelitian selama berbulan-bulan kepada ribuan pelanggan. Maka peta resensi yang dia sajikan di artikel itu berdasarkan faktual. Berdasarkan data aktual ketika dia hitung dari periode 0 itu berapa konsumen yang membeli, lalu dia lihat periode 1 berapa sisanya, periode kedua dari periode 1 itu, dari yang periode 0 adakah yang mundur ke 1, daripada periode 1 adakah yang mundur ke 2, gitu kan ya. Dia memetakan itu secara real Pak, jadi bukan probabilitas. Makanya tadi saya tanya, yang mau ditanyakan tuh yang penentuan resensinya atau penentuan efektivitas. Kalau penentuan resensi, kalau di artikel ini, dia lihat based on data, dia petakan berdasarkan data real gitu. Nah, apakah kemudian itu bisa dilakukan oleh perusahaan? Bisa. Maksud dari, mungkin ini menjawab pertanyaan kedua juga sekaligus, maksudnya beda produk, beda pendekatan itu adalah, kalau dikaitkan dengan periode resensi, jadi nggak bisa disamain antara resensi produk mobil misalnya dengan resensi produk baju. Orang beli mobil itu nggak mungkin sebulan sekali. Jadi kalau perusahaan mau memetakan resensi mobil, mungkin periodenya itu nggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak, mungkin 1 tahun, 5 tahun, 5 tahun lagi dia beli lagi nggak? Kalau dia beli lagi, 10 tahun lagi dia beli lagi nggak? Kalau nggak berarti dia udah hilang tuh dari kita.
buat dia, berarti dia udah punya mobil baru misalnya gitu ya, terus kemudian nggak balik lagi ke kita. Itu pun penentuan resensinya itu mungkin ada standar industri, ada hasil riset, berapa lama sekali sih orang beli brand Toyota misalnya, berapa lama, itu penentuan resensinya bisa macam-macam Pak, penentuan resensi dari produk. Maksudnya beda produk, beda resensi itu tadi, karena bukan lifetime ya, apa namanya ya, periode mereka pembelian tuh beda. Kalau misalnya barang-barang yang convenience food kayak rinso, sabun itu lebih dekat lagi resensinya, bukan 1 bulan barangkali, mungkin 2 minggu gitu. Itu penentuan periode resensi. Nah kalau misalnya sama dengan efektivitas email sama email tadi, ini adalah hasil real yang mereka eksperimenkan ke pelanggan yang mereka ini ya teliti di artikel ini gitu. Lalu kemudian apakah itu bisa dilakukan ke produk yang lain atau dikembalikan dilakukan di sekarang 13 tahun kemudian bisa, tapi mungkin memang tidak pakai email dan email gitu. Lalu kemudian apakah pelanggan mobil sama pelanggan baju sama treatmentnya? Mungkin juga enggak gitu. Jadi kalau ditanya, kalau tadi mungkin kelompok 3 sempat bilang beda pendekatan antara satu produk dengan produk lain, maksudnya pendekatan penentuan resensinya, waktu resensinya, sama penentuan treatment apa yang harus diberikan gitu. Nah, kenapa saya gunakan artikel resensi ini? Saya sudah ngajar pemasaran relasional itu untuk MM 3 semester kalau saya nggak salah, 3 atau 4 semester. Artikel ini tuh nggak pernah saya cabut karena saya kesulitan mencari artikel lain yang menceritakan tentang resensi sejelas ini. Dia gambarkan itu matriksnya, dia buat ininya gitu, berdasarkan hasil data real gitu dari berapa ribuan konsumen. Saya nggak nemu lagi gitu yang seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasakan hal yang sama ketika Bapak Ibu membaca ini, nangkep gitu poinnya, oh ini gitu. Tinggal lagi memang ketika 2013 tools yang mereka gunakan itu adalah email dan direct mail, sekarang mungkin tidak itu lagi gitu. Tadi kelompok 3 sudah sebutkan ada push notification gitu-gitu kan ya kalau kita ngomong-ngomong. Jadi toolsnya mungkin berbeda, tapi poinnya adalah bagaimana menentukan resensi dan bagaimana bahwa setiap orang di periode resensi itu treatmentnya berbeda dan menentukan bahwa setiap treatment bisa menghasilkan hasil yang berbeda untuk setiap konsumen yang berbeda juga tingkat resensinya. Jadi push notification mungkin berhasil buat orang pada resensi 3 misalnya kalau kita coba petain, mungkin push notification berkurang efektivitasnya ketika kita lakukan pada orang yang sudah resensinya 5 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Pak Firman. Mudah-mudahan saya nangkep pertanyaan Bapak dan jawabannya benar. Gitu nggak Pak Firman? Siap, makasih Bu. Ya, makasih Pak Firman. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Ya, terima kasih kelompok 4. Saya coba bahas sedikit dari saya yang biasa share slide-nya. Boleh diberhentikan ya. Silakan. Jadi ini tuh mau kita kaitkan dengan konsep customer lifetime value. Tadi juga sebenarnya sudah disebutkan oleh kelompok 4. Jadi ada 2, kalau dalam manajemen pemasaran relasional itu biasanya kita ada 2 perhitungan yang kita jadikan dasar, yaitu customer lifetime value atau CLV sama customer equity. Ini adalah konsep yang dasar banget. Sekarang mungkin dengan CRM, CRM gitu, dan juga dengan data yang berlimpah yang bisa dengan gampangnya gitu diakuisisi oleh perusahaan, mungkin udah bisa lebih mendetail lagi hitung-hitungannya dibandingkan konsep CLV yang zaman dulu itu. Tapi konsep dasarnya itu masih sama gitu ya. Customer lifetime value itu pada dasarnya adalah kita mau menghitung berapa sih kontribusi seorang pelanggan selama kurun waktu tertentu gitu, ditarik nilainya ke sekarang, karena dia sifatnya adalah net present value. Jadi kita mau hitung misalnya selama berapa puluh tahun gitu, tapi kita hitung nilainya yang sekarang itu berapa. Nah, kemudian net present value itu salah satunya yang ditentukan adalah tingkat retensi ke si konsumen. Nah, pertanyaannya kan tadi, siapa tadi yang nanya Pak Firman, gimana cara retensi konsumen? Apakah ini hanya probabilitas gitu ya? Apakah ada hitung-hitungan sakleknya? Kalau hitung-hitungan sakleknya biasanya kalau pakai CLV itu dia pakai general aja. Dia hitung konsumen dia pada tahun 2026 ini berapa,
konsumen dia tahun 2025 berapa, selisihnya itulah retention rate. Misalnya kemudian di tahun 2000, konsumen tahun 2025 itu ada 1000, yang masih bertahan menjadi konsumen tahun 2026 itu adalah 700, maka retention rate-nya adalah 70%. Kalau CLV itu begitu gitu. Itu yang kemudian akan dia jadikan dasar angka untuk perhitungan CLV perorangan gitu, 70% itu. Tapi kalau sekarang mungkin nanti Bapak Ibu punya masukan, mungkin bisa sudah lebih spesifik daripada angka general. Bisa jadi udah bisa hitung angka per individu gitu. Misalnya individu ini yang tahun 2025 atau ditarik dari 2023 gitu, apakah 2024 dia membeli lagi, atau dari sisi quantity apakah berkurang, kualitasnya berkurang, mungkin sudah bisa lebih spesifik per individu hitung retention rate-nya dia dibandingkan secara general gitu ya. Saya rasa sih mungkin bisa ya. Terus terang belum pernah mendalami mengenai CRM sampai ke tingkat analisis per individual, sampai mana sih mereka bisa memetakan itu gitu ya. Tapi seharusnya sih sudah bisa ya. Lalu juga yang dihitung dari consumer lifetime value itu, customer lifetime value itu adalah berapa frekuensi pembeliannya, ya juga berapa jumlah nominal. Nah, jadi kualitas dan kuantitas dari transaksi pembelian dia selama lifetime value yang mau kita ukur itu gitu. Berdasarkan kayak di masa lalu tentunya. Juga diperhitungkan data CAC-nya, jadi customer acquisition cost. Customer acquisition cost itu pada perkembangannya saat ini bukan lagi hanya bicara mengenai berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika kita pertama kali mengakuisisi mereka, tapi juga termasuk semua biaya yang harus kita keluarkan ketika kita berusaha memaintain mereka, gitu. Jadi kayak tadi bengkelnya Pak, jangan bertanya itu ya, lupa saya mohon maaf. Biayanya harus dipertahankan atau enggak? Pak Agus ya, terima kasih Pak Agus. Jadi pertanyaannya adalah harus dipertahankan atau enggak gitu. Nah kita hitung customer CLV-nya bisa, customer acquisition cost-nya itu dimasukin berapa sih diskon yang harus Bapak keluarkan untuk mempertahankan si pelanggan lama ini gitu. Kira-kira worth it apa enggak sama profit yang Bapak perkirakan akan mereka berikan pada Bapak selama kurun waktu berapa puluh tahun ke depan gitu. Jadi dihitung customer acquisition cost-nya. Jadi worth it atau enggak, kurang lebihnya seperti itu. Lalu faktor lain yang diperhatikan adalah tingkat diskonto. Kenapa pakai tingkat diskonto? Karena kita menghitung net present value. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau net present value itu harus diperhitungkan nilainya masa uang dulu, nilai uang dulu, nilai uang nanti disekarangkan. Tingkat diskontonya macam-macam, ada yang pakai suku bunga, ada yang pakai tingkat inflasi, lain-lain macam-macam. Oke. Ini adalah contoh ya, mungkin Bapak Ibu nanti saya kasih slide-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan lebih ini. Jadi kalau ada biaya akuisisi pelanggannya 700.000, lalu pendapatan bulanan pelanggannya 200.000, biaya pelayanan bulanannya 50.000, retention rate-nya 70% itu dia hitung kayak tadi. Jadi customer-nya yang tahun lalu itu berapa yang ikut ke tahun sekarang gitu. Lalu tingkat diskontonya diambil 10%, periode maksimum pengamatannya 5 tahun. Ini dihitung nih sama dia. Hitungnya per tahun begini. Yang pada tahun pertama ya, ini dihitung marginnya dulu nih yang pertama. Margin keuntungannya berapa sih gitu. Oke, dapatnya 1.800.000. Asumsinya dia belanjanya 150.000, belanjanya 200.000, profitnya 150.000 dikali 12 bulan. Jadi asumsinya dia belanja tiap sebulan 1 kali. Per tahun dapat 1,8. Nah, studi ini tahun pertama tentunya 100%, lalu tahun kedua 70%, tahun ketiga dia sudah pangkatkan 2, berkurang jadi 49%. Tahun keempat dia kurangin lagi jadi pangkat 3, berkurang lagi jadi 34,3%. Jadi itu rumusan yang diberikan oleh CLV. Apakah ini kemudian jadi baku buat dipakai di perusahaan? Saya rasa sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Mereka lebih dinamis ya perhitungannya, tergantung dari profil konsumennya, tergantung dari persaingan barangnya, dan lain-lain. Jadi mereka udah bisa memetakan sendiri. Gitu. Kalau CLV ini kan mungkin dulu konsepnya terbitnya sebelum ada CRM dan segala macam ya. Sulit. Jadi mereka ambil gampangnya aja. Kalau sekarang mungkin udah bisa lebih detail lah gitu.
Nah, ini kemudian dihitunglah tadi dari tahun 1 sampai 5 itu profitnya berapa, dapatlah 4.436, lalu dikurangi dengan biaya akuisisi 3.736. Kalau masih profitnya positif, berarti mereka itu atau konsumen tersebut, si konsumen tersebut masih layak untuk dipelihara. Jadi perusahaan masih punya celah nih, jangan sampai biaya akuisisinya lebih dari 3.700.000 supaya profitnya tetap 3 juta. Jadi kalau misalnya kayaknya perlu ditambahkan deh maintenance cost-nya gitu, perlu ditambahkan loyalty programnya buat dia, vouchernya atau apanya boleh, tapi dengan tetap berpatokan profit dia hanya bisa maksimal 3.700.000. Jadi jangan sampai ini minus gitu ya. Nah, kalau percaya. Oke. Nah, ini nanti ada contoh soal lagi, di Bapak Ibu boleh mencoba kerjakan di di rumah. Nah, PR-nya dari CLV itu kan dari antara lain bahwa sekarang itu perusahaan bukan hanya harus secara buta mendekatkan, tapi juga harus memperhatikan mana konsumen yang memang dia membeli pada saat dengan harga normal, mana konsumen yang membeli pada harga promo. Apalagi kalau bicara tentang marketplace, mereka suka sekali bikin promo gitu. Itu harus dipetakan lagi tuh gitu. Nggak bisa secara umum biayanya sekian, profitnya sekian, enggak. Kalau dia belinya selalu pada kondisi promo, berarti profitnya kan semakin menurun. Apakah dia perlu diretensi? Dihitung lagi tuh. Biaya kos dia promo itu kan berkurang marginnya. Apakah pas-pasan gitu dibandingkan konsumen yang selalu membeli di harga yang normal, walaupun mungkin pembeliannya lebih sedikit, tapi marginnya mungkin lebih besar. Itu juga jadi pertimbangan. Kalau misalnya memang ternyata promo itu menghasilkan konsumen yang loyal, tapi kemudian marginnya lebih kecil, dampaknya akan jauh kemana-mana gitu. Perusahaan perlu mikirin lagi apakah betul dia melakukan strategi promosi terus-terusan gitu. Kalau CLV konsumennya kemudian menjadi kecil, kalau yang jadi terbiasa kan mereka dengan harga promo, jadi terus-terusannya kecil. Bahkan sekarang itu analisis konsumen itu dilakukan sebelum mereka membeli. Jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan analisis itu dari si konsumen masih lihat-lihat di e-commerce. Kan datanya bisa ditangkap ya. Jadi salah satu penelitian menyebutkan bahwa kalau si perusahaan mau meneliti pelanggan-pelanggan mana kira-kira yang terlalu sensitif terhadap promo atau pelanggan-pelanggan mana yang akan potensial menjadi inovator. Inovator itu dalam artian si perusahaan mengeluarkan produk baru dengan harga normal mereka akan langsung beli, itu bisa diteliti atau bisa diprediksi dari sebelum mereka membeli. Jadi ada konsumen-konsumen yang belum membeli tapi sudah terdeteksi masuk ke website, masuk ke e-commerce gitu ya, ke akun kita di marketplace. Kalau misalnya mereka cenderung melihat fitur-fitur yang diklik ada fitur, yang diperhatikan ada fitur, yang dibanding-bandingkan ada fitur, itu cenderung menjadi pelanggan inovator. Berarti konsepnya adalah kalau dia inovator, margin yang bisa didapatkan perusahaan lebih besar. Kalau misalnya pelanggannya itu bukan pelanggan, calon pelanggannya itu yang masuk ke websitenya dia atau masuk ke e-commerce-nya belum pernah melakukan pembelian ya, hanya melihat harga, membandingkan harga gitu yang tidak terlalu memperhatikan fitur, itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat sensitif terhadap promo. Itu bisa dideteksi dari awal, bahkan sebelum mereka melakukan pembelian. Itu menjadi penting buat perusahaan itu tadi untuk menghitung CLV-nya gitu. Jangan salah dalam menghitung CLV. Jadi harus dipilah-pilah mana yang beli promo, hanya beli barang promo atau enggak. Lalu juga bukan hanya jenis produknya yang berbeda, perilaku konsumen juga mungkin sekarang sangat unik-unik gitu. Kita nggak bisa pukul rata bahwa resensi seseorang itu adalah periodenya 1 bulan. Mungkin ada konsumen yang beli pakaian 3 bulan sekali, tapi they keep coming back. Apakah itu dihitung resensi? Apakah perlu mereka dilakukan upaya-upaya khusus? Memang metode pembelian, memang periode pembelian mereka itu tidak normal gitu, memang 3 bulan sekali. Apakah itu termasuk lisensi? Apakah itu perlu dipilah-pilah lagi sama perusahaan? Gitu ya. Jadi penentuan periode lisensi itu menjadi sangat penting, bukan hanya lagi secara general, tapi secara perorangan dengan perilaku mereka yang unik-unik. Dan itu sangat memungkinkan kalau kita bicara mengenai market online. Itu lalu kita masuk ke customer equity. Kalau customer equity yang dilihat bukan lagi profitabilitas dari satu orang konsumen, tapi dari dari kelompok konsumen secara keseluruhan. Seberapa
menguntungkan secara jangka panjang profil konsumennya kita pada saat ini. Yang diperhatikan adalah profit dari pelanggan barunya berapa, lalu berapa sih prospek yang kita hubungi, berapa yang kemudian biaya kita keluarkan, probabilitas akuisisinya berapa, lalu kemudian dilihat lagi profit dari pelanggan yang sudah diperoleh, lalu dihitung ke sekarang masih menggunakan diskonto, dijumlahkan untuk seluruh segmen pelanggan. Keseluruhan itu dihitung apakah portofolio konsumen kita itu enggak. Kalau misalnya tidak menguntungkan, di mana letak tidak menguntungkan? Apakah akuisisinya terlalu banyak gitu? Banyak konsumen dengan biaya akuisisi yang besar, tapi ternyata profitnya kecil. Lalu mungkin muncul pertanyaan kayak Pak Agus, apakah harus tetap akuisisi atau enggak gitu? Apakah kita stop maintenance yang masih ada sekarang aja dengan biaya maintenance yang ada? Itu yang kemudian menjadi analisa lanjutan ketika kita mencoba memetakan customer equity. Ini juga ada contoh soalnya ya, jadi mulai dari prospeknya dihitung, biaya akuisisi prospeknya dihitung juga, yang bertahan berapa lama, margin keuntungannya seperti apa gitu, tetap ditarik ke net present value. Saya rasa ini mungkin Bapak-Bapak bisa hitung lah, saya cukup jelas di sini buat gimana cara perhitungannya. Yang penting adalah membedakan antara si CLV sama si customer equity ini gitu. Nah, yang CLV ini termasuk biaya akuisisi dijawab tidak selalu. Itu maksudnya yang tidak selalu itu adalah biaya akuisisi awal, tapi kalau biaya maintenance-nya itu pasti dihitung. Kalau yang customer equity ini pasti dihitung biaya akuisisi awalnya, karena kita membandingkan antara mana sih keuntungan yang dihasilkan oleh pelanggan baru, mana keuntungan yang dihasilkan oleh pelanggan yang sudah lebih lama atau sudah lebih ada duluan ada di portofolio kita. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu tadi ada saya baca di presentasi kelompok 4 siapa ada bicara mengenai efek memori ya. Di direct mail itu lebih efektif gitu ya. Kelompok 4 benar ya. Karena ada efek memori. Saya jadi teringat ada bacaan saya kemarin mengenai efek memori. Kalau kita mau tarik ke metode pemasaran saat ini, mungkin yang kerap digunakan adalah influencer gitu ya. Lalu kemudian ya influencer lah, mau dia selebgram kayak mau dia artis kayak gitu ya, pokoknya influencer. Nah, ada juga metode yang mungkin sudah cukup lama digunakan oleh dari pemasar dari dulu adalah menggunakan metode ahli. Salah satu penelitian yang menyebutkan adalah orang itu lebih cenderung, konsumen itu lebih cenderung mengingat, ya bicara tentang memori, pesan pemasaran yang berbunyi opini dibandingkan berbunyi fakta. Kenapa sekarang influencer itu sangat banyak digunakan? Karena ternyata ada penelitiannya. Jadi kita kalau mendengarkan rekomendasi dari dua pihak yang berbeda, let's say satu produk A, mobil gitu ya, ada dua nih yang ngomong, yang satu adalah ahli otomotif gitu, siapa tuh Fitra Eri atau siapa tuh yang di YouTube tuh ya, yang satu lagi misalnya, bukan jangan Fitra Eri dah, kalau Fitra Eri mah influencer ya, ahli mobil deh, siapa sih ahli mobil? Ada nggak sih ahli mobil? Atau jangan mobil deh, skincare lah, gampang saya mau milih topik yang saya nggak kuasai otomotif ya. Skincare lah yang biar saya kuasai. Kan kalau ahli kan misal dokter kulit gitu. Lalu ada lagi influencer yang kayak Tasya Farasya yang profesinya itu makeup artist. Ketika dokter kulit itu mengatakan bahwa ini mengandung vitamin C yang menambahkan kekenyalan, bla 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 bla, itu adalah fakta. Lalu ketika si influencer mengatakan, saya senang sekali dengan produk ini menurut saya sangat bagus di kulit saya. Itu yang diingat sama konsumen adalah yang menurut saya tadi, yang opininya tadi itu, dibandingkan yang fakta. Dia lebih ingat yang dikatakan oleh siapa sumber yang mengatakan opini daripada yang fakta. That's why sekarang kita itu berusaha untuk membuat pesan pemasaran itu lebih kepada opini dibandingkan pada fakta. Apakah itu opini dari influencer maupun review-review yang didapatkan oleh konsumen lain gitu. Jadi kalau itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ketika kita mau melakukan upaya maintenance terhadap konsumen yang udah mulai masuk ke tahapan lisensi. Jangan kasih fakta lagi deh, kasih opini-opininya ya terus. Itu lebih efektif buat mereka. Gitu. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa influencer itu akan lebih efektif kalau mereka mengaitkan opini tentang produk tersebut dengan dirinya sendiri. Misalnya, saya ini sangat picky loh dalam memilih skincare. Selama bertahun-tahun saya sulit memilih, tapi menurut itu lebih efektif lagi. Gitu. Jadi ini cuma tambahan aja karena tadi ada yang disebut mengenai efek memori.
Sekaligus kita mau tarik kalau sekarang udah nggak pakai direct email nih, sekarang pakai apa? Oke, pakai influencer atau pakai apa gitu ya, push untuk push notification dan lain-lain yang lebih relevan untuk menghadapi konsumen sekarang khususnya yang di online. Itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan kah? Ibu, maaf. Minggu depan itu kan hari Kamis tanggal merah, Bu. Kita tetap ada kelas atau gimana? Iya, Bu, tanggal merah. Saya soalnya ada acara malam, Bu, di kantor tanggal merah soalnya. Gini, seingat saya, kalau saya nggak pernah ya dapat kelas online S2, karena online S1 sama S2 kan beda. Online S2 itu kan hybrid ya, harus Zoom ya. Kalau yang reguler biasanya yang tatap muka, kalau tanggal merah itu dijadikan online. Jadi saya hanya kasih tugas di di e-learning, nanti Bapak Ibu kerjakan, jadi nggak perlu ada Zoom. Cuman PR saya adalah ada satu kelompok lagi yang belum presentasi nih, kelompok 5. Jadi boleh nggak nanti kita fleksibel aja pada saat UTS kita Zoom apa gimana? Kalau misalnya memang itu libur keagamaan ya Mbak ya, kalau saya nggak salah. Iya, Bu. Ya, jadi saya bebas aja sih kalau misalnya hari Kamis memang mau kita mungkin Bapak Ibu mau long weekend atau gimana, kita cari hari lain nanti untuk Zoom sebentar, ibaratnya hanya mendengarkan presentasi kelompok 5, boleh? Itu, nanti disepakati aja ya Mbak Maya, kabarin saya ya. Nah, Ibu maaf izin koreksi Bu, yang belum presentasi ada kelompok 5 sama kelompok 2 Bu, kalau saya nggak salah. Karena kan satu kelompok kan 2 kali presentasi kan Bu ya. Oh, yang kemarin belum ya kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 kemarin belum, karena kan kemarin kelompok 2 masih di kasus kan, tapi yang artikel belum, setahu saya itu Bu. Oh enggak. Itu saya hitung sama aja semua. Yang penting presentasi aja. Yang saya hitung presentasinya. Udah kan minggu lalu kelompok 2 presentasi nggak sih? Presentasi udah studi kasus Bu. Yang studi kasus. Iya nggak apa-apa Mbak Maya. Saya anggap sama aja, nilai presentasi yang saya hitung gitu. Nanti kalau studi kasusnya saya nggak, saya kan kemarin udah cerita ya. Kalau yang nilai studi kasusnya itu saya ambil dari presentasi semua kelompok, makanya saya minta semua di kelompok dikumpulin. Tapi nilai tugasnya saya hitung dari presentasinya. Seberapa menguasai Bapak Ibu, biar kita jangan terlalu banyak tugas untuk saya. Udah lah itu lagi ya. Bapak Ibu kan pusing juga ya. Nanti kalau studi kasus sendiri, nanti tugas saya kasih lagi tugas yang lain. Ya udahlah gitu ya. Yang penting kan ilmunya kita dapat. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat gitu. Jadi nanti dikabarin aja sayanya gimana. Kalau mau kuliah ayo, kalau mau diganti hari ayo. Gitu. Ya. Oke. Sekian mungkin ya Bapak Ibu. Bu, izin Terima kasih banyak. Dari kelompok 5 Bu, kalau misalnya presentasi itu yang dipaparkan apa materi yang sekarang atau ada baru lagi? Baru nanti saya pikirin. Kalau misalnya artikel nanti saya kasih paling lama besok. Kalau misalnya studi kasus seperti biasa harinya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.